Dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, JCTV menyapa Mitra JC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra JC. Apa kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya Mitra. Dan tentunya semoga Dara doakan aktivitas-aktivitas yang sudah terlewati berjalan lancar dan tentunya tetap semangat. Dan juga mungkin tetap bahagia ya karena bahagia itu kita yang ciptakan. Betul. Baik, Mitra JC sudah hadir bersama Dara Umi Anik Fatmawati MPD selaku mudiroh dari Pondok Pesantren At-Tafiz Dar As-Salam At-Tahiriyah yang berada di Bekasi Tarumajaya. Dan tentunya Mitra JC pada sore hari ini kita akan membahas tentang perencanaan keuangan ya dalam Islam ya. Betul sekali. Dan tentunya buat Mitra JC yang sedang stay tune atau sedang berselancar di media sosial bisa meluncur ke live Facebook Radio JC dan boleh tinggalkan komen ataupun kirim pertanyaan Mitra JC di kolom komentar. Baik Mitra JC, sebelum kita berbicara tentang perencanaan keuangan, alangkah baiknya Umi menyapa Mitra JC di ruang dengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra JC yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat bersua dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan berbincang sedikit tentang bagaimana perencanaan keuangan atau pengelolaan keuangan yang bisa dilakukan oleh kita sebagai umat Islam agar kita menjadi generasi yang kuat dan kita juga bisa menciptakan generasi-generasi yang kuat. Generasi yang kuat ini bisa diciptakan tidak lepas dari pembiayaan. Maka orang Islam wajib mempunyai ilmu tentang pengelolaan pembiayaan dan pengaturan keuangan. Baik, orang hebat ya, orang ada yang bisa mengatur keuangan. Bukan hanya sekedar orang hebat yang kayak emang identik sih ya Mi. Kalau orang hebat itu pasti orang yang finansialnya bagus, kuat ya, finansialnya kuat, dan otomatis kesehatannya pun biasanya mempengaruhi. Betul. Memang kita tidak memungkiri ya, mungkin ada yang menyatakan oh kita itu tidak butuh uang gitu ya, uang itu bukan segalanya. Iya, gitu. Tapi nggak ada uang. Ya, tapi segalanya harus butuh uang. Ya, nah itulah yang harus kita pahami. Dan memang kalau kita sebagai umat Muslim supaya kita mampu bersedekah, mampu untuk pergi haji, itu mau tidak mau kita harus mempunyai keuangan ya, mempunyai uang yang memang untuk pembiayaan kita di dalam menunaikan ibadah. Karena tidak bisa ibadah itu terlaksana dengan baik kalau memang kita tidak punya ya hal yang menunjang yaitu finansial yang kuat. Jadi kayak misalkan ngapain kalau bahasanya bahasa di luar tuh kayak udahlah nggak usah terlalu ngejar dunia gitu ya, karena dunia nggak dibawa mati mungkin ya, nggak usah terlalu ambisi mencari uang gitu ya, padahal uang itu kan nggak dibawa mati, tapi sedekah akan menolong kita nanti di akhirat. Betul. Dan itu pakai uang ya, maka konsep itu harus kita lepaskan ya sedikit demi sedikit. Nah, konsep-konsep itulah yang akhirnya memunculkan umat Islam untuk tidak memperdulikan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia itu adalah sarana untuk kita mencapai kebahagiaan di akhirat. Bagaimana kita bisa berwakaf misal kalau kita tidak mempunyai uang atau kita tidak mempunyai aset yang dapat kita wakafkan terhadap umat Islam. Untuk membangun kejayaan Islam tentunya pasti membutuhkan keuangan dan aset-aset yang dapat diolah dalam perjuangan Islam itu sendiri. Oke, nah kenapa sih Mi kalau misalnya tadi ya kita sempat singgung bahwa segalanya itu emang butuh uang gitu. Bukan materialistis tapi memang realistisnya seperti itu ya Mi. Betul. Semuanya butuh uang.
kita sakit nggak mungkin hanya dengan istirahat gitu ya. Ya walaupun kita nggak ada yang berharap untuk sakit gitu ya Mi. Kita semua berharap untuk selalu sehat. Terus kalau misalkan kayak kebutuhan, nggak usah berpikir sakit, kebutuhan keluarga yang memang finansialnya tidak cukup gitu, otomatis juga kan itu membuat emak-emak biasanya sakit kepala gitu ya, pusing mengatur keuangan gitu ya Mi. Paling tidak di antara terjadi KDRT atau terjadi perpisahan atau perceraian dalam rumah tangga, ya salah satunya dipicu oleh pengelolaan keuangan. Maka diperlukan pengelolaan keuangan yang memang yang pas, sesuai dengan keilmuan, sehingga kita bisa mengatur pola-polanya. Hal itu ya ditujukan supaya kita mencapai tujuan kita. Tujuan kita apa dalam hidup? Karena tujuan hidup itu juga harus ditunjang dengan uang. Berarti memang nggak bisa dikatakan bahwa udahlah sih biasa aja nyari uangnya gitu ya. Tidak ya, tidak seperti itu. Apalagi kalau punya mimpi ya Mi ya. Karena kan kita hidup di dunia ini bukan hanya sebatas makan, hidup bisa makan, bisa sekolah, bukan hanya sebatas itu ya Mi. Mungkin di luar sana ada yang ingin atau punya impian untuk umroh, naik haji, atau mungkin membangun pesantren, atau ingin membangun rumah tahfidz atau segala macam. Dan itu memang harus didukung oleh keuangan. Maka untuk mencapai suatu tujuan, maka kita tidak bisa lepas dari uang itu sendiri. Dan perjuangan dalam Islam pun harus ditunjang dengan keuangan. Memang dalam Islam itu Mbak, kalau kita meyakini memang nilai uang itu bukan dilihat dari nilai intrinsiknya saja. Jadi uang itu tidak memiliki harga ya. Jadi uang itu digunakan sebagai alat tukar saja sebenarnya. Alat tukar ya. Kalau dalam konsep Islam itu sebenarnya uang itu kalau kita menyimpan dalam bentuk uang itu akan mengalami tentunya kerugian ya. Maka lebih baik kita menyimpan dalam bentuk aset gitu. Yang disebut dengan konsep uang dalam Islam itu ya aset. Aset ya Mi ya. Ya, aset bukan uang itu sendiri. Karena uang itu adalah alat tukar dan alat tukar itu bisa mengalami penurunan. Gitu. Harta yang kita miliki ya Mi ya. Nah, seberapa tadi kalau kita berbicara tentang kenapa sih kita perlu berencana, merencanakan keuangan, seberapa penting sih gitu ya, apalagi kalau misalkan yang mohon maaf kayak misalnya hidupnya udah cukup, aku cukup segini aja gitu ya. Aku cukup begini aja gitu kan, nggak ada yang gimana-gimana, aku cukup sederhana aja gitu. Ada juga yang kan yang berpendapat seperti itu. Nah, sebenarnya seberapa penting sih harusnya kita, mau itu dia berkecukupan ataupun pas-pasan ataupun berlebihan gitu ya Mi? Karena uang itu sendiri Mbak Dara, kalau saya tanya kan, kita dalam kehidupan itu kan punya tujuan ya. Tujuan kita itu misalnya menyiapkan pernikahan, butuh uang pasti. Ya, mungkin setelah menikah punya pikiran membeli rumah, terus membeli kendaraan, misal mobil atau sebagainya, mungkin biaya persiapan lahir, pendidikan, mungkin haji tadi ya, kalau udah pensiun seperti apa, semuanya itu membutuhkan keuangan ya, membutuhkan uang. Nah dari sinilah perlunya kita untuk merencanakan dan mengelola supaya keuangan kita itu menjadi efektif dan efisien. Jadi kita tidak menghambur-hamburkan uang, tapi kita tetap menggunakan dengan cara yang bijak dan bijak dan masuk akal ya. Bijak dan masuk akal dalam penggunaan keuangan itu. Itu tujuan yang utama sebenarnya ya. Oke, baik. Itu tujuan utamanya supaya kita lebih bijak dalam menggunakan keuangan itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang, kan ada yang nggak paham nih, misalkan
dari rakyat memang atau warga yang memang belum begitu paham tentang gimana sih ngerencanain keuangan tuh yang seperti apa gitu, metodenya atau mungkin caranya tuh seperti apa gitu. Kira-kira gimana tuh Mi kalau misalkan perencanaan tuh yang harus kayak gimana gitu? Mungkin kalau orang yang akuntan mungkin paham ya Mi. Iya betul. Tapi buat emak-emak biasanya nih ya di rumah yang memang bukan orang akuntan atau memang orang yang belum paham tentang keuangan gitu. Iya, sebenarnya kalau tujuan kita tadi untuk mengelola keuangan itu adalah supaya kita tujuan dasar kita itu adalah terpenuhinya ya kebutuhan kita saat ini. Jadi saat ini kita kebutuhannya terpenuhi dan juga bisa memenuhi kebutuhan yang masa yang akan datang. Kebutuhan kita apa sih yang terpenuhi hari ini? Mungkin kita pengeluaran rumah tangga, biaya makan, bayar uang sekolah, itu kan kebutuhan kita saat ini. Nah, itu perlu dikelola dengan baik agar semuanya dapat terbayar gitu kan. Atau juga kita punya kebutuhan masa depan. Misalnya kita biaya pendidikan tadi saya bilang, terus misal naik haji dan lain-lain. Itu juga harus direncanakan dengan baik. Kalau tanpa perencanaan itu ada sih yang bisa mencapai, tetapi sedikit sekali ya. Itu hoki mungkin ya. Atau misalnya mungkin bahasa gini, saya lillahi ta'ala aja deh. Nanti kan Allah ngasih rezekinya dari arah mana saja. Iya memang. Tetapi rezeki dari arah mana saja itu perlu dikelola. perlu dijemput ibaratnya. Perlu dijemput ya, dan perlu dikelola dengan baik. Dijemput saja tetapi cara pengelolaannya tidak benar, nah itu juga akan habis. Jadi memang harus benar-benar dikelola ya. Ya, dikelola dengan benar, direncanakan. Nah, langkah-langkah perencanaannya itu pertama-tama ya kita harus mengenalin dulu kondisi keuangan kita seperti apa. Kondisi keuangan kita tuh misalnya kita punya apa sih gitu. Kita punya apa, berapa hutang kita. Itu dulu. Mungkin kalau ada hutang dijabarin semuanya hutangnya berapa gitu ya. Jadi semuanya kita lihat dulu, kita kenalin. Misalnya harta kita itu apa saja, utang kita itu apa saja. Nah, untuk melihat harta kita, ya harta kita yang sesungguhnya itu semua harta yang ada di dalam rumah kita itu yang nilainya misalnya memang aset. Bukan uang cuma 20.000 atau 10.000 tidak ya, tapi memang aset yang mungkin bisa kita uangkan dalam bentuk yang besar, itu harta namanya. Bukan yang kecil-kecil ya Mbak Dara ya. Jadi kita hitung dulu semuanya, total kekayaan kita itu ada berapa sebenarnya, itu perlu kita hitung supaya kita tidak punya pikiran kira-kira sekian ya, kira-kira sekian. Ya. Karena kalau kita mengatakan kira-kira, maka kebijakan yang kita ambil juga kebijakan hasil kira-kira gitu ya. Kira-kiranya begitu Mbak Dara ya. Maka berapa harta kita sebenarnya? Islam juga menyatakan hitunglah harta kita itu sebenarnya. Kan kita kalau punya harta kan juga harus dikeluarkan kan, zakatnya, zakat mal juga harus dikeluarkan. Harta kita itu berapa semuanya? Kalau untuk melihat total kekayaan kita itu harta dikurangin hutang. Harta dikurangin hutang, maka itu kekayaan kita. Itu kekayaan kita pribadi. Bukan uang ini ya, bukan uang kebutuhan ya, tidak termasuk ya Mi ya. Bukan, tapi utang ya. Jadi uang kita, harta kita, misal uang di dompet ada berapa, misal rumah kalau misalnya dijual itu ada berapa, motor kalau dijual itu kira-kira berapa, perhiasan itu. Cincin kalung atau punya logam mulia misal LM juga bisa, itu juga masuk harta. Nah itu kita total dulu berapa sih sebenarnya harta kita sesungguhnya. Tetapi jangan berhenti di sini dulu, jangan harta kita sekian tapi hutangnya sekian gitu ya. Jadi kurangin dulu hutangnya. Misal kasbon di warung ada berapa, misal kredit motor atau kredit panci bisa ya, atau pinjaman-pinjaman lain, utang saudara itu berapa kita jumlahkan. Kita dijumlah untuk melihat harta kita, harta diambil hutang, itulah hasil sebenarnya harta kita yang sesungguhnya, diambil hutang kita, baru itulah yang disebut dengan total kekayaan bersih. Total kekayaan bersih, berapapun itu tetap harta kita ya. Iya. Terus yang kedua itu tentukan keinginan kita. Langkah-langkahnya tadi ya, setelah kita tahu harta kekayaan kita itu sebenarnya seperti ini loh. Kalau misalnya lebih banyak hutangnya, ternyata ya sebenarnya kita tidak kaya. Ya, walaupun kita punya mobil bermacam-macam gitu ya jenisnya, tetapi ketika kita dikalkulasi kok banyak hutangnya, berarti kita miskin sebenarnya.
belum kaya ya, Belum walaupun kaya. kita punya mobil, Betul, walaupun kita punya rumah gitu ya, Ya, walaupun jadi kita gaya punya sultan. gaya sultan, gayanya doang dong. Gaya sultan ya, gaya sultan ya. Tapi nah itu juga apa ya, kurang tepat ya, Madana, kurang tepat. Nah, yang kedua yaitu kita harus menentukan keinginan kita dulu. Keinginan kita tuh apa sih yang hendak kita capai di masa depan? Itu kita punya kalkulasi nih. Ya, kita punya kalkulasi. Oh, misalnya saya ingin membelikan motor istri saya gitu ya, bagi suami gitu, misalnya 2 tahun lagi. Itu ada target. Ada target. Ada target ya. Misal saya ingin mempersiapkan dana haji. Berapa tahun lagi? Misal 6 tahun lagi atau 10 tahun lagi, itu kita harus punya target itu. Jika tidak ya makan habis begitu aja ya. Akan menjadi hanya angan-angan ya. Iya betul. Kan hanya jadi angan-angan aja. Nah, dari keinginan manusia itu kan nggak lepas dari keinginan ya, Mbak ya. Betul. Nah, dari keinginan yang sudah kita tulis tadi, yang sudah kita rencanakan tadi, kita pilih saja mana yang utama yang kita dahulukan. Jadi ranks, kita bikin ranks. Saya pengen daftar DP haji misal. Saya mau beli motor dulu, mau ini dulu, mau ini dulu. Oke. Nah, itu di ranks dulu. Mana nih yang bisa saya jalankan lebih dulu gitu. Kan tidak bisa semuanya ya. Iya, tidak bisa semuanya. Nah, maka kita urutkan dulu mana yang lebih penting. Sebaiknya ya kita harus mendahulukan kepentingan agama dulu ya, dibanding dengan kebutuhan keluarga yang memang bukan kebutuhan primer. Kan ada kebutuhan primer, sandang pangan papan. Sandang pangan papan itu pun juga ada tingkatan-tingkatannya ya. Mungkin butuh baju yang harganya sekian, harga sekian ya. Lebih baik itu kita tekan dulu. Dari tingkat-tingkat kebutuhan atau tingkat-tingkat keinginan yang kita inginkan itu, hendaknya kita pilih yang nilainya prioritas, untuk menunjang prioritas itu kebutuhan agama ya, kebutuhan agama. Ya berikutnya baru keluarga inti. Kan itu ranking sebanyak tuh ya. Agama apa nih, kebutuhan agama, yang ini dulu nih. Oke, haji dulu atau bayar utang dulu nih, itu kita dahulukan dulu. Setelah itu ya kebutuhan keluarga inti. Setelah kebutuhan keluarga ya kebutuhan keluarga kandung, baru yang lain-lain bisa kita penuhi. Itu kalau kita mau belajar ya tentang apa itu, bagaimana tipsnya mengelolanya ya. Nah, tadi kan sudah dijabarkan nih Mitra Jesi bagaimana cara merencanakan keuangan. Tentunya tadi juga kita sudah buatkan atau kita list ya apa aja yang ingin kita capai di tahun ini atau dalam waktu dekat, atau misalkan target yang ingin kita wujudkan tuh tanggal tahun berapa, nanti di range apa aja gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi ya kalau kata Umi tuh dipilih dulu mana yang prioritas. Betul. Dalam agama, mana yang untuk keluarga, dan mana yang keluarga inti atau mana keluarga yang dari itu ya. Jadi memang harus di list gitu ya, ditulis ya, dalam dicatat dalam bentuk tulisan, bukan hanya dipikirkan saja ya. Iya betul. Supaya kita ingat lagi, oh iya impian kita tuh ini gitu loh. Impian kita tuh ini, bagaimana ketika kita lupa dan ketika down kita ingat lagi, oh ya mimpi kita ini, jadi semangat lagi untuk mengejar mimpi itu gitu ya. Nah, kemudian nih Mi, tadi udah dijabarkan tentang bagaimana perencanaannya. Terus kan ada tuh yang istilah dengan keuangan yang sehat. Betul. Apa sih tuh Mi maksudnya keuangan yang sehat tuh? Apakah dia yang nggak punya utang? Apakah dia yang punya harta banyak atau aset banyak atau seperti apa? Iya. Jadi kalau dalam dunia kesehatan itu kan, kalau untuk melihat oh ini sehat atau tidak, penting kita check up ya, check up di secara medis ya. Tapi kalau dalam dunia keuangan itu lebih baik dikenal dengan proses pemeriksaan kesehatan keuangan ya, atau periksa ada dompet dokternya, lah. Mi. Ada dokternya, atau periksa dompet lah gitu ya. Periksa dompet itu adalah suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan kita sehat atau tidak gitu, ya. Periksa dompet itu dapat dilakukan misalnya menunjukkan apakah ada masalah nih keuangan yang dihadapi itu, tanpa sadar apa nih kebutuhan kita yang mendadak itu. Memastikan tadi keinginan tadi, ada keinginan, ada kebutuhan ya. Jadi kalau mau dilihat apa sih indikator uang kita sehat atau tidak,
Jadi kalau kita lihat indikatornya nih Mbak ya, berapa banyak uang tunai yang kita punya. Uang tunai yang kita punya. Nah, kalau ada yang dikatakan sehat, ada yang dikatakan tidak sehat. Kalau dikatakan sehat itu kalau kita punya 4 kali dari pengeluaran rutin kita. 4 kali ya, dari pengeluaran rutin bulanan kita punya cadangan itu atau bahkan lebih. Misalnya berada dalam bulanan itu punya kebutuhan badalnya 3 juta misalnya, karena kan baru punya anak 1 misal. Kita punya 4 kali lipatnya dari situ tabungan kita. Itu sehat, itu sehat sekali ya. Itu. Ayo coba dicek Mitra Jesi. Jadi sudah sehatkah keuangan kita? Jadi kita istilahnya itu kita punya dana darurat atau tidak darurat, gitu ya. Dana darurat dalam bentuk kas tunai atau dalam bentuk tabungan ya. Bisa cash atau bisa ada di bank. Kalau di bank itu kan digesek kapan aja bisa. Itu dikatakan sehat kalau kita punya 4 kali ya dari pengeluaran kebutuhan kita. Kalau misalnya ada yang punya kebutuhan 1 bulannya itu sampai 30 juta, ya silakan dikali 3 kali 4 gitu kan. Berarti ada uang cash yang 120 juta yang untuk menjadi apa itu namanya dana cadangan. Dana cadangan. Aku cuman kebutuhan saya itu hanya tadi 3 juta, berarti cukup dengan punya uang di bank 12 juta kita sudah aman sebenarnya. Kita sudah aman. 12 juta sudah aman ya. Ya. Tapi kalau kurang dari itu, kurang dari 4 kali pengeluaran rutin, berarti kita belum aman. Jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendadak, kita kadang-kadang ya masih bingung. Masih Carinya bingung. Kemana nih? Ya itu cara ngecek kesehatan dompet kita. Ada rumusnya gitu ya nih? Iya, rumusnya 4 pokoknya. 4 kali ya dari pengeluaran kita dalam sebulan. Ya, dan pengeluaran seorang itu berbeda-beda ya Mbak ya. Betul, Mbak. Dalam satu keluarga ini A, B, C dengan tanggungan sekian anak. Pokoknya kalau kita mau aman ya kita punya 4 kali itu. 4 kali pengeluaran rutin kita itu aman nggak Mbak Dara kira-kira? Aman nggak ya? Aman nggak ya? Aman nggak ya? Ya, mau jawab aja. Aman, mudah-mudahan jadi doa gitu ya. Iya betul. Lantas kalau mau indikatornya juga dilihat berapa banyak cicilan kita. Jadi kalau misalnya setiap bulannya itu kita tuh menyicil berapa sih gitu. Kalau cicilan kita itu paling banyak dikatakan sehat, itu paling banyak itu 35%. Cicilannya dari penghasilan kita. Dari penghasilan. Ya. Dari penghasilan kita 35%. Kalau lebih dari itu berarti Anda nggak sehat. Kalau lebih dari 35%, maka dikatakan keuangannya itu tidak sehat ya. Keuangannya tidak sehat. Tapi kalau cukup 35% dari penghasilan kita itu, maka itu dikatakan sehat. Kalau rumusnya Salman Al-Farisi itu 1 kurangin 1 kurangin 1 ke dalam Islam. Salman Al-Farisi itu ya. Jadi kalau waktu itu anak aku Mi. Iya. Jadi Salman Al-Farisi itu sahabat Nabi ya. Ketika beliau mempunyai uang 3 dirham, maka cara pengelolaannya itu dia gunakan 1 banding 1 gitu ya. Jadi 1 untuk kepentingan keluarga, 1 untuk 1 dirham untuk kepentingan keluarga. Kan dia kan punya 3 dirham nih. 1 dirham untuk kepentingan keluarga, 1 dirham untuk kepentingan sekolah, dan untuk kepentingan sedekah ya. Dan 1 dirhamnya lagi untuk modal biaya dia, operasional biaya dia. Nah, itu kalau menurut Salman Al-Farisi. Artinya kan juga 3 juga kan, Mbak, dalam harta itu harus dibagi 3. Jadi ada untuk sedekah, untuk kebutuhan, ada juga untuk modal usaha. Maka dikatakan di sini kalau Anda punya cicilan utang itu jangan lebih dari 35%. Itu sehat. Itu sehat. Tapi kalau sudah lebih dari 35% atau sampai 50%-nya, itu mah udah sakit kepala ya. Dari penghasilan kita setiap bulan, maka itu tidak sehat. Itu tidak sehat. Misalnya penghasilan kita 4 juta misal Mbak Dara. Kita cicilannya motor nih 2 juta cicilan motor. Itu saya rasa keuangan tidak akan sehat.
Oke. 2 juta untuk kebutuhan Mitra Jesi. Kira-kira cukup nggak itu dalam sebulan? Iya, nah itu dia. Nah, terus kalau indikator menabung, jadi ada 3 indikator tadi ya Mbak Dara ya. Untuk mengecek uang tunai kita ya. Tadi uang tunai di dompet itu ada uang tunai bisa cash dan lain-lain tuh ya harus 4 kali ya dari pengeluaran kita supaya kita nyaman gitu ya. Duduknya itu lega gitu. Ya. Nafasnya juga lebih lebih longgar gitu. Ya, terus cicilannya itu ya jangan banyak-banyak, 35% aja dari penghasilan. Ya. Terus kalau menabung, misalnya setiap bulan itu kita mampu menyisihkan tabungan enggak gitu. Kalau kita setidaknya 10% dari penghasilan itu kita bisa untuk kita tabungkan, berarti itu sehat. Tapi kalau kurang dari 10% atau tidak sama sekali, tidak ada sisa nih, tidak ada sisa yang untuk ditabung, maka sebenarnya keuangan itu tidak sehat. Maka kesehatan dompet kita terganggu sebenarnya. Ya. Oke, jadi ada 3 indikator. 3 indikator. 3 atau masih ada lagi, Mi? Cukup 3 dulu deh. Ya. Kalau 3 itu sudah mewakili semuanya ya. Karena kehidupan itu paling berapa uang kita, berapa cicilan kita gitu, dan berapa yang bisa kita tabung gitu. Itu doang kan hidup itu sebenarnya. Makanya ada kuncinya. Kalau misalnya uang kita itu 4 kali dari pengeluaran kita, insya Allah itu aman. Tapi kalau kurang dari situ ya itu sepertinya masih dalam kondisi tidak sehat ya, kondisi tidak sehat. Masih harus berjuang ya untuk menyehatkan keuangannya. Dan itu nantilah pemicu ada KDRT dan lain-lain itu diantaranya ini ya, diantaranya keuangan ini luar biasa. Maka kalau sudah benar-benar kita kita tahu nih, oh sebenarnya ini loh poinnya dalam hidup itu, cicilan gitu ya. Maka kalau seorang ayah atau misal bundanya kepengen nyicil ini, diingatkan, udah lebih dari 35% loh bun gitu. Oh kurang pun dari 35 kita masih 25, ambil lagi gitu. Belum sampai 35. Intinya kalau sudah 35 udah cukup, stop gitu. Kalau kurang dari 35 masih boleh ya. Tapi juga jangan dibiasakan juga ya. Kalau bisa sih harus kurang dari 35 ya. Iya. Kalau bahkan kalau bisa mah jangan ada cicilan. Dan gitu ini dilakukan dalam waktu 1 tahun sekali Mbak Dara ya. 1 tahun Setiap sekali. 1 tahun sekali dalam 1 periode itu paling lama jangka itu 1 tahun sekali untuk memeriksa kesehatan kita itu ya. Siapa tahu ada perubahan-perubahan besar. Jadi ya nggak usah sebentar dicek, nanti bikin pusing juga ya. Setahun sekali aja jadi dicek jadi kerja kita juga tidak akan optimal. Maka kita lihat dulu hasil kerja kita dalam 1 tahun tuh apakah sudah mencapai range yang tadi itu gitu. Oh apakah dompet kita itu udah sehat gitu ya. Maka untuk periksa dompet itu juga buat catatan harta dan utang ya. Yang tadi seperti kita bahas tadi, itu untuk melihat kesehatan kita. Jadi tabungannya atau uang simpanannya itu harus 4 kali dari pengeluaran bulanan ya Mi ya, atau pengeluaran sehari-hari gitu ya. Terus kalau misalkan cicilan itu tidak boleh dari 35% atau hutang ya Mi ya. 35%, dan kalau bisa harus ada tabungan minimal 10%. Kalau misalnya kita penghasilan 4 juta ya 400.000 lah kita bisa nabung. Mungkin nabungnya kalau dalam bentuk mungkin berupakan uang dulu, nanti dirubah menjadi aset. Misal perhiasan itu kita kan kalau uang itu bisa cepat turunnya ya. Tapi kalau nanti kita bentuk berupa emas itu lebih bertahan dan kapanpun dipakai itu gampang untuk dilepas. Setelah itu buat catatan penghasilan dan pengeluaran. Catatan penghasilan dan pengeluaran ini tiap bulan atau 1 tahun sekali? Tiap bulan lah ini. Tiap bulan ya? Iya tiap bulan. Atau mungkin pekerjaannya penghasilannya itu tiap seminggu sekali bisa, berapa? Maka pencatatannya pun seminggu sekali. Betul. Ya sesuai kalau freelance ya sesuai dengan tingkat kebutuhan. Kapanpun dibuat ya dibikin saja, tapi ini harus ada komitmen, ada komitmen sehingga kita tahu oh penghasilan kita tuh cuman sekian loh.
maka pengeluarannya itu sekian, jangan lebih besar dari penghasilan. Oh, jika pengeluaran itu lebih besar dari penghasilan, berarti kita harus punya solusi nih untuk menutupi pengeluaran ini agar dompet-dompet kita itu sehat. Gitu. Karena kalau dompet nggak sehat, jiwa juga nggak sehat, apalagi fisik. Betul sekali, karena mempengaruhi banget itu ya, sangat, apalagi buat emak-emak ya kan, yang memang menjadi seorang manajer keuangan di rumah tangga ya. Jadi memang harus benar-benar komitmen tadi ya Mi ya. Terus kalau sudah kita catat misalnya, oh kok lebih besar nih ternyata pengeluarannya, jadi nggak usah dirubah angkanya ya. Takutnya itu dirubah angkanya supaya kelihatan gedean pemasukannya, jangan. Jadi jangan menipu diri sendiri. Jadi kan itu catatan buat diri sendiri ya, Mi. Bukan buat dipamerkan ke orang gitu ya. Itu hidden kok, tenang aja, orang nggak tahu gitu. Ya apa? Jadi jangan dirubah lah angka-angkanya ya. Catat aja supaya kita tahu oh kondisi kesehatan kita itu seperti ini ya. Karena kondisi kesehatan keuangan berpengaruh pada kondisi kesehatan jiwa dan raga. Oke. Luar biasa nih Mitra JC terkait perencanaan keuangan. Nah begini Mi, biasanya kan kita tuh nyatet ya, biasanya kita Dara kali ya, mencatat keuangan hari ini. Tapi kadang itu Mi, tadi kalau Umi bilang komitmen, hari ini semangat nyatet, besoknya lupa gitu. Itu kan ada berapa lama sih Mi untuk menjaga komitmen itu, atau misalkan ada yang baru belajar nih Mi membuat perencanaan keuangan, berapa lama dia harus berusaha sekuat mungkin untuk menjadi terbiasa gitu loh Mi, apalagi kalau model yang belum terbiasa kan itu harus kayak iya kemarin belum dicatat pengeluarannya seperti itu. Tapi kalau misalnya Bunda ingin menjadi akuntan yang hebat, lebih baik tanpa lelah ya mencatat itu ya. Karena kan kita punya bos ya untuk menerima laporan kita ya. Jadi lebih baik supaya keluarga juga sehat, hendaklah kita juga membuat catatan-catatan. Karena kalau kita nggak catat dengan segera pasti kita akan lupa gitu. Dan kalau seandainya udahlah itu kan uang pribadi juga dihabiskan untuk pribadi, oke lah tidak apa-apa. Tetapi ingat kalau kita tidak melakukan pencatatan dengan baik, kita tidak akan pernah tahu kesehatan keuangan kita. Kalau kita tidak pernah tahu kesehatan keuangan kita, maka tujuan-tujuan kita yang tadi telah kita rencanakan tadi jarang sekali untuk dapat kita capai. Yang ada uang setiap bulannya habis dan habis terus gitu ya. Karena kita tidak bisa tahu bagaimana sih cara mengkonsumsinya dengan tepat itu. Hutang dengan kita pinjaman kita perbanyak itu akhirnya kan pusing sendiri nantinya. Nah, Mitra JC gitu, kalau misalkan mau benar-benar ingin menjadi akuntan yang baik di dalam keluarga, tentunya memang harus dicatat. Harus dicatat kapanpun gitu ya. Bahkan kalau misalkan setelah mengeluarkan langsung dicatat gitu. Iya. Kalau bisa sih kita pegang buku kecil ya, buku kecil untuk catatan buku saku. Nanti baru kalau di rumah kita pindahkan ke buku kas kita yang besar. Tujuannya tadi itu untuk sirkulasi keuangan keluarga itu supaya tahu, karena Bunda itu kan yang memegang sirkulasi keuangan ya. Sehat tidaknya itu tergantung dari kita sebagai perempuan. Jika memang uangnya diserahkan kepada istri. Tapi kalau seandainya yang mengelola suami, juga suami hendaknya membuat pengeluaran seperti itu, sehingga antara suami dan istri ini saling terbuka, saling tahu bahwa keadaan kesehatan keuangan kita itu seperti ini, dan akhirnya akan bekerja sama bagaimana cara mengatasinya jika memang dihadapkan pada keuangan yang tidak sehat. Nah, kalau misalkan ada Mitra JC yang baru saja mau memulai merencanakan keuangan, otomatis kan itu harus ditulis semua ya Mi, pengeluaran berapa dalam sebulan, direncanakan pengeluaran itu dalam sebulan apa aja gitu. Betul. Ya ditulis, dan pendapatannya berapa. Kemudian kalau misalkan dia sudah tahu nih kira-kira penghasilannya sekian, taruhlah misalnya 4 juta penghasilannya dalam sebulan, sementara dia punya kebutuhan, punya anak-anak yang harus sekolah gitu, terus juga punya
udah ngepas nih misalkan, udah ini udah cukup untuk sekolah, kebutuhan pendidikan, kebutuhan rumah tangga. Tapi ternyata di perjalanan ya misalkan di tengah ini ada mengalami kendala, misalkan terjadi musibah gitu ya, yang harus punya dana darurat gitu. Sementara ini kan baru memulai gitu ya, dana darurat otomatis belum tersimpan dengan baik gitu Mi. Ya, kalau ditanya bagaimana solusinya gitu ya Mbak Dara ya, pertanyaannya kan ya, solusi kalau memangnya misalnya kita dihadapkan pada kondisi tidak kita inginkan, kita udah jabarkan semua, pengeluarannya sekian, untuk kebutuhan rumah untuk sekian, untuk pendidikan sekolah sekian gitu ya. Terus ternyata ini udah kepas nih Mi gitu, untuk menabung pun tinggal sedikit aja gitu ya. Tapi ternyata di perjalanan tuh kayak kita ngalamin temuan kayak ini harus mengeluarkan dana darurat. Betul. Sementara kita belum punya dana darurat. Nah ini benar ya, solusi tidak punya uang tunai atau susah menabung itu misalnya. Sebenarnya sih kalau sumber utama sumber utama nih, orang tidak punya uang itu kan karena tidak terbiasa menyisihkannya, Mbak. Tidak terbiasa menyisihkannya dari sebagian uang yang dia terima, itu nggak biasa disisihkan. Coba kalau seandainya kita sisihkan 1.000 aja setiap hari di celengan kita, kalau 1.000 itu kan sudah 30.000. Kalau 30.000 dalam 10 bulan saja kan sudah 3 juta ya. Betul segitu kan. Itu kan bisa untuk dana yang tak terduga ya. Artinya kan memang misal kita yang memang tidak bisa mengatur dengan baik, maka solusi untuk dompet yang tidak sehat itu ya, itu kan artinya kan dompetnya tidak sehat ya. Solusinya itu ya kita harus mampu menyisihkan uang walaupun hanya 1.000 gitu ya, walaupun hanya 1.000. Jadi harus kita sisihkan uang tunai kita memang ya, dari menabung memang susah tapi harus dipaksa ya. Atau mungkin ketika ibu belanja gitu ya Mi, ke warung atau ke pasar biasanya katakan 35 sampai 40 ribu belanjaannya, ternyata ada kembaliannya gitu ya. Itu bisa dijadikan sebagai dana tabungan ya Bu ya? Dana tabungan simpanan. Nah, tapi kalau misalnya sebenarnya kalau sumber orang terlilit hutang gitu ya, kalau orang terlilit hutang itu kan biasanya terjadi pembelian di luar batas kemampuan kita sebenarnya Mbak. Di luar batas kemampuan. Kalau seandainya orang itu tahu, oh saya tidak mampu dan dia tidak membeli itu, insya Allah dia tidak akan terlilit hutang. Maka hidup yang pertama itu sederhana. Itu diajarkan oleh Rasulullah, kan hiduplah dengan cara sederhana supaya kita tidak terlilit hutang. Islam itu luar biasa, diajarkan kita untuk hidup sederhana. Maka orang yang terlilit hutang, kalau misalnya itu dikarenakan musibah, berarti kan ada faktor musibah. Dikarenakan faktor kebutuhan pokok, mungkin itu karena memang belum ada kebutuhan pokok. Tapi hari ini yang kita lihat itu banyak sekali orang-orang terlilit hutang itu hanya karena dia membeli kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting gitu ya, tidak penting ya. Atau membeli dibutuhkan sebenarnya ya. Iya betul, tidak dibutuhkan, atau membeli sesuatu itu di luar batas kemampuannya. Kalau seandainya kita membeli sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah kita akan terhindar dari solusi terlilit hutang tadi. Oh kita istiqomah menabung walaupun 1.000 gitu ya. Terus kita juga tahu, oh saya nggak mampu. Kita tahu loh kemampuan kita itu seberapa, kita bisa mengukur kemampuan kita. Itu insya Allah tidak akan kita tidak akan terhimpit utang gitu insya Allah. Misalnya kalau kita makan gitu ya, makan setiap hari itu misalkan biasanya kebutuhannya kan makan setiap hari dengan nasi dan dengan lauk gitu ya. Keinginan kita itu kan makan daging gitu ya setiap hari, atau makan ayam, atau makan di restoran gitu, atau GoFood ya. GoFood belum lagi ongkirnya ya kan. Maka sebenarnya itu bagaimana sih caranya? Ya sebenarnya harus kita atur menunya. Menunya harus diatur, menu belanjanya, agar pembeliannya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Sebenarnya bisa kita atur semua menu itu. Yang nggak bisa kita atur itu keinginan kita sebenarnya. Keinginan ya. Kebutuhan itu kan makan tuh nasi dan lauk sehat kan gitu. Nasi dan lauk sehat, berarti kan lauk sehat itu apa sih? Itu kan bisa hari ini tahu tempe,
besok ikan, besok ayam, atau kita tidak harus terus daging terus gitu kan. Memang sih, atau kita malas, kita udahlah beli aja GoFood. Pagi-pagi yang harusnya kita bisa memasak, kita beli nasi, gitu kan, itu bisa kita atur, kita atur menunya, kita atur, kita kendalikan agar pembeliannya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita pembelian yang memang kita di luar kemampuan kita. Atau misalnya kita kita punya anak bayi nih, kita punya anak bayi, memberi makan bayi itu kan harus dengan makanan yang sehat. Terus kita harus bisa mengganti popok bayi gitu ya. Nah, keinginan kita itu kan yang praktis-praktis aja nih, popok sekali pakai buang, atau kita memakai susu formula saja. Bagaimana solusinya? Ya pakailah ASI gitu. ASI itu lebih sehat. Kalau misalnya ibu bekerja, bagaimana? Ada kok ruangan untuk kita bisa istilahnya ASI itu bisa kita pumping gitu, kita taruh. Teman-teman saya itu seperti itu, saya amati, luar biasa mereka. Memang sekarang sih lebih memudahkan gitu. Betul. Ya buat para moms yang bekerja di kantor-kantor pun sudah ada ruang laktasi. Betul, ruang laktasi itu ada gitu. Oke lah, jangan stres gitu. Ibu jangan stres. Kalau stres kan mungkin laktasinya itu akan berpengaruh ya. Jadi jaga tingkat kesetresan. Terus kalau popok bagaimana ya? Jangan digunakan sekali pakai. Carilah yang yang istilahnya yang bisa dipakai diulang lagi. Atau misalnya menggunakan popok hanya kalau di luar saja, atau menggunakan popok bayi ketika bunda mau sholat gitu ya. Jam-jam sholat itu bisa. Oh, sholat ini kalau sholat duhur itu kan waktunya lama, itu ya sudah tidak perlu dulu. Ya tahulah, oh yang waktunya yang sempit itu antara maghrib dengan isya, itulah pakaiin popok anaknya supaya kalau kita gendong kita nggak kena najis. Nah, jadi jangan dipakein terus-terusan dalam waktu 24 jam. Selain juga ekonomi kita terganggu, itu juga nggak baik untuk kesehatan. Betul, untuk kesehatan bayi juga tidak bagus itu. Nah, itulah Madara. Jadi banyak sekali solusi-solusi ya. Kalau misalnya bagaimana sih solusinya lagi ini, misal kalau kita utang gitu ya, kita terpaksa untuk berhutang, maka ya kita harus mengelola utang itu dengan baik gitu ya, dengan baik. Jadi hanya meminjam hanya untuk kepentingan yang penting saja ya, untuk kebutuhan mendesak gitu ya, ya. Jadi yang produktif, jadi bukan konsumtif. Yang produktif bukan yang konsumtif. Ya, yang produktif saja. Jadi misalnya membeli rumah tinggal itu boleh, misalnya kita ngambil perumahan itu kan produktif ya. Karena itu uang itu kita cicilkan untuk rumah, berarti kan hutang kan Mbak. Kita hutang misalnya 200 juta itu kan hutang Anda. Ketika kita ngambil rumah gitu kan, itu kan hutang Anda ya kan. Kita harus nyicil setiap bulannya, itu nggak apa-apa. Itu masuk kepada yang hutang produktif artinya, bukan konsumtif. Kalau konsumtif hutang 200 juta kita pakai untuk mobil gitu, itu konsumtif. Oh, itu konsumtif. Yes, karena kalau untuk rumah produktif ya. Karena kalau rumah itu ketika di masanya habis, kita jual pun harganya juga akan seimbang. Nah, itu disebut nggak jatuh. Jadi seimbang. Misalnya kalau kita hari ini ngutang 200 juta gitu ya, hari ini kita cicil, sampai di hari yang sudah ditentukan, misal 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, itu rumah juga harganya bisa 200 juta tetap, atau bahkan bisa lebih naiknya, karena sama sudah kayak ada inflasi emas ya, Mi, betul, karena sudah ada misalnya pemekaran wilayah atau pembangunan jalan-jalan itu namanya hutang produktif, itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah itu hutang konsumtif. Sama-sama 200 juta kita hutangnya, satu untuk kepentingan untuk rumah, yang satu untuk mobil. Kalau mobil ini konsumtif Mbak Dara. Ya, kenapa? Karena dia itu butuh biaya perawatan, ya, butuh bensin, dijual harga jatuh, gitu ya. Jadi harus kita lihat, aku butuh yang mana nih, gitu. Butuh dua-duanya kayaknya. Kalau butuh dua-duanya,
kita harus tekan sesederhana mungkin. Oh, aku sudah butuh mobil, aku nggak mungkin kalau nggak butuh mobil karena perjalanan jauh. Aku juga punya anak-anak. Oke, kalau bisa kamu beli mobil dengan cash harga yang murah, dengan harga mobil yang bermerek yang tapi dengan cara yang hutang, lebih baik beli yang murah dulu saja. Atau beli yang bekas saja dulu, bekas dulu ya. Yang penting bisa digunakan ya, Mi. Betul, gitu. Karena itu lihat tadi sesuai dengan tingkat kebutuhan kita, supaya kita tidak terbelit hutang. Ya. Ingat, ada hutang produktif, ada hutang konsumtif, dan menghindari rentenir ya. Menghindari rentenir langsung atau koperasi yang berkedok rentenir ini untuk mengambil hutang uang ya. Seperti itu kan banyak nih koperasi. Tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh, sebenarnya itu adalah ya nggak jauh berbeda dari pengelolanya dari rentenir tadi itu. Kita harus hati-hati sekali ya. Kalau bisa mah mungkin hindari terpaksa berhutang, mungkin cari keluarga yang dekat. Betul. Cuman kadang begini, Mi, yang Dara dengar dari beberapa orang yang memang terlilit dari hutang itu. Kalau minjem sama keluarga diomongin gitu. Kalau minjem sama saudara diomongin. Mending saya minjem sama orang lain meskipun harus dengan rentenir. Ya, itu bunuh diri namanya. Itu bunuh diri. Kenapa Anda diomongin? Mungkin karena cara berhutang, untuk apa uang itu, dan pembayarannya itu yang tidak benar. Maka itu diomongin. Tapi kalau pembayarannya benar, insya Allah enggak. Keluarga itu juga akan saya membantu kok. Maka positif thinking saja terhadap keluarga, saudara, teman, itu positif thinking saja. Positif. Kalau seandainya kita diomongin, berarti kita yang kurang benar cara pembayarannya. Introspeksi diri, introspeksi bukan diri. Justru malah mencari pelarian. Pembenaran, jangan mencari pembenaran atau pelarian. Pembenaran terhadap sikap kita gitu ya. Enggak, ini lebih baik saya mencari internet. Oke, itu berbunga loh, itu dilarang loh. Seperti itu ya. Terus jadi tidak perlu kita itu memakai kartu kredit sebenarnya. Kalau misal penghasilan kita masih di bawah 3 juta, jangan memakai kartu kredit. Ini kartu kredit ini no. Kalau bisa janganlah kita pakai. Ya, mungkin itu akan menjerat kita ya dalam hutang belanja tanpa sadar gitu ya. Itu akan justru menambah kepala menjadi pusing. Betul. Itu bukan manajemen ya sebenarnya, itu ini menambah kan masalah. Ya, solusi, tapi solusinya yang menambah masalah ya. Jika terlilit utang, benar-benar terlilit utang, terus ada barang yang dijual, lebih baik jual barang yang Anda beli dan gunakan untuk melunasi hutang tersebut. Lebih baik seperti itu dibanding kita harus terlilit hutang. Jadi lihat lagi ya tadi di awal bahwa berapa sih harta yang kita punya gitu ya, Mitra Desi. Setelah itu mungkin harta yang di rumah tuh kayak bisa dijadikan sebagai perabotan di rumah, misalkan ya, perabotan rumah yang bisa dijual kembali. Kalau misalkan ini kayaknya aku nggak butuh aset ini ya, banget lebih kepada aset ya. Aset yang ini kayaknya nggak perlu banget deh. Mending kita jual, kita bayar ke hutang gitu ya. Mendingan supaya seperti itu. Lebih lega gitu ya. Kalau nggak ada hutang kan kayaknya enak gitu ya, hidup gitu ya, lebih tenang. Kalau ada hutang, ada yang ngetok-ngetok padahal mau ngasih undangan misalkan gitu ya. Itu siapa ya? Jangan-jangan nagih hutang gitu kan. Masya Allah. Oke. Itu dia tips dari Umi tentang bagaimana manajemen keuangan dengan baik. Tadi ya, punya tabungan minimal 4 kali dari pengeluaran yang kita keluarkan. Kemudian yang kedua adalah memiliki cicilan tidak lebih dari 35%. Dan terakhir adalah memiliki tabungan 10%. Kalau bisa lebih gitu ya. Betul. Oke. Nah, Mi, mungkin sebelum kita tutup, karena kita sudah di menit 58 terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat.
sebelum kita akhiri ada closing statement dari Umi, tips bagaimana biar uang itu tetap sehat dan kondisi fisik kita juga sehat. Iya, ayah bunda, kita harus tetap mecek ya, cek and recheck, koreksi dompet kita. Jadi karena kesehatan dompet itu juga akan mempengaruhi kesehatan jiwa dan raga kita. Betul. Jadi lihat dompet kita dengan cara tadi, tips-tipsnya tadi. Jadi pastikan bahwa kita mempunyai 4 kali tabungan dari pengeluaran kita. Dan ingat bahwa hutang itu tidak boleh dari 35% dari pemasukan kita, dan hendaklah kita ini mempunyai tabungan 10% dari penghasilan kita. Dan selanjutnya jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah bahwa seberapapun materi yang kita terima itu adalah dari Allah, dan kalau kita semakin bersyukur, Allah akan semakin berikan keberkahan di dalam rezeki kita. Dan selanjutnya ingat kalau teknik yang digunakan oleh Salman Al-Farisi yaitu 1 dikurangi 1 dikurangi 1. Artinya di dalam pengelolaan harta tadi itu kalau bisa kita simpulkan, jadi 1 harta kita dibagi menjadi 3, 1 untuk kepentingan dalam keluarga, bagi 1 lagi untuk sedekah, dan 1 lagi untuk kepentingan modal kita. Insya Allah umat Islam harus kuat secara finansial, karena finansial inilah nanti yang akan menunjang kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian Mitra Jesi tentang tips dari Umi mengenai pengelolaan keuangan dalam keluarga. Ya. Dan tentu mungkin satu lagi informasi yang mungkin bisa Umi sampaikan terkait dengan orang tua yang juga mungkin sudah merencanakan untuk pendidikan anak-anak. Oke, jadi pendidikan anak juga kan membutuhkan keuangannya, Mbak Dara ya. Karena tanpa pengelolaan yang tepat kita juga tidak bisa menyekolahkan anak-anak kita. Khusus untuk di Pondok Darus Alam At-Thahiriyah, yaitu pondok ini memang menerima anak-anak yang ingin mencari ilmu agama, yang mencari ilmu kepesantrenan dengan biaya yang sangat terjangkau. Lokasinya juga tidak jauh dari Jakarta, kira-kira 30 menit dari Jakarta. Dan insya Allah pendaftaran sudah mulai dibuka mulai bulan ini, gelombang 1 sampai nanti di gelombang 1 bulan apa nih Mbak Dara nih? Bulan Oktober sampai bulan Desember ini gelombang 1. Mari Bapak Ibu, Ayah Bunda segera daftarkan putra putrinya untuk mondok di Pondok Pesantren Modern Tahfiz Darus Alam At-Thahiriyah. Insya Allah anak-anak akan dididik dan diajarkan bagaimana untuk hidup dalam nilai-nilai keagamaan dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian Mitra Jesi. Karena kita sudah di penghujung acara, tepatnya di pukul 15 waktu Indonesia Barat, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih buat Mitra Jesi yang sudah stay tune di 107.7 FM ataupun yang sudah setia menonton tayangan ini di live Facebook Radio Jesi. Dan tentunya jangan lupa tayangan ini di like, komen, dan juga share ke beberapa sanak saudara atau kerabat yang dekat dengan Anda agar semakin banyak meluas ya, semakin banyak kebermanfaatan dari tayangan ini. Dan tentunya kami pamit undur diri, saya Dara dan juga Ani Retnawati. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.